nggak jadi ya. Ini udah belum sih? Oke, udah ya. Kita mulai aja kalau gitu, kita lanjut. Nah, dari sini intinya di mata kuliah ini, kalian yang biasanya cuma ngoding, cuma bikin prosedur, fungsi, itu nantinya akan ngitung kira-kira algoritma kalian itu udah cepat atau belum, udah cukup cepat apa belum, udah cukup efisien apa belum. Simpelnya kayak gitu. Nah, di sini yang paling penting ketika kalian menghitung suatu algoritma, untuk menentukan suatu algoritma apakah algoritma itu efisien atau tidak, itu dinilai dari input size dan operasi dasar. Basically input size itu ya berapa banyak yang kalian input. Contohnya ketika kalian melakukan searching di dalam array, input size-nya itu adalah besar array itu sendiri. Contohnya misalnya di sini ya. Contohnya misal di sini ada 32 orang berarti, kecuali saya. Kalau misalnya saya mau searching satu orang yang ada di sini, artinya input size-nya itu adalah 32 orang. Seperti itu. Itu contoh real life-nya. Nah, selain dari input size, nah ini ada contohnya juga, ini bisa kalian baca. Ini bla bla bla. Ini kan pengurutan pencarian, ini ukuran dari listnya, perhitungan polinomial, artinya derajat. Nah, ini ukuran matriks seperti itu. Bentar, ini siapa? Oke. Selanjutnya adalah ini input size. Ini input size kalian udah paham lah ya. Banyaknya huruf, banyaknya bilangan yang akan dicek. Kalau misalnya ada yang nggak paham, kan ini banyak yang bakal aku skip. Nanti kalian salah aja langsung ya. Nah, ini yang paling penting, operasi dasar, basic operation. Artinya apa? Apa sih operasi dasar itu? Operasi dasar itu artinya adalah suatu operasi yang biasanya itu penting dan paling banyak dilakuin. Contohnya misalnya searching. Ketika searching kan pasti misalnya contoh di for loop tuh ya, misalnya for i sama dengan 0, terus i kurang dari n, terus i plus plus. Nah, nanti di situ ada misalnya contohnya ada suatu perbandingan, misalnya if info p sama dengan x, misalnya kayak gitu. Nah, operasi dasar itu tuh yang dilakuin. Contohnya misalnya di dalam searching, artinya operasi dasarnya itu adalah artinya yang paling banyak dilakuin. Apa yang paling banyak dilakuin ketika searching? Yaitu membandingkan dua value misalnya. Misalnya value yang dicari sama value yang saat ini, seperti itu. Nah, ini kan perhitungan berapa kali algoritma melakukan operasi dasar pada input size n, seperti itu. Jadi contohnya misalnya di sini ya. Di kelas ini aja. Di sini ada 34 orang, berarti ada 33 orang. Aku mau nyari misalnya yang namanya Najma Kistinaya. Nah, contohnya misalnya seperti itu. Artinya input size-nya ada 33. Nah, itu aku loop tuh dari orang pertama sampai orang ketiga-tiga, lalu aku lakuin perbandingan. Aku ambil namanya, contoh di sini Nurvito Dwi Yuda Laksono, apakah sama dengan Najma Kistinaya, seperti itu. Itu semua aku lakuin. Artinya operasi dasarnya itu adalah membandingkan nama kalian satu persatu dengan nama yang aku cari, dalam hal ini si Najma, seperti itu. Artinya itu operasi dasarnya. Lanjut ya. Kalian yang wajib kalian tahu itu adalah cara menentukan operasi dasar. Jadi operasi dasar tuh harus paham betul. Di sini udah pada paham belum cara nentuin operasi dasar? Belum bang, belum. Contohin aja kak, contohin aja, contohin. Serius? Oke. Contoh ya. Di sini nggak ada contohnya sih ya. Contohnya running time udah lah ya, paham lah ya. Juga paham. Di sini nggak ada. Di sini harusnya ada nih operasi dasar. Kok nggak ada sih? Ntar. Operasi dasar itu contohnya, oke, ini deh. Ini ya contoh operasi dasar. Misalnya aku punya operasi insertion. Nggak ada yang. Aku punya selection sort misalnya kayak gitu. Nih, di sini deh. Aku punya fungsi namanya selection sort kayak gitu ya. Berarti kan gini kan ya.
Lalu di sini nanti bakal kita bandingin. Bentar, aku buatin dulu. Ini kan ya. Anggap aja ini algoritmanya benar, Nah, di sini kan selection sort. Artinya, operasi dasar itu merupakan operasi yang paling banyak dilakuin. Apa sih selection sort itu? Itu kan artinya kita melakukan sorting ya. Kita melakukan sorting array A ini hingga nantinya array A ini tersorting. Misalnya kalau dalam hal ini berarti tersortingnya secara menaik. Nah, operasi dasar itu merupakan operasi yang paling banyak dilakuin dan paling penting. Apa yang paling penting dari algoritma ini? Ada yang bisa jawab nggak? Perulangan. Kenapa? Perulangan. Perulangannya. Dong. If mean Perulangan sama if-nya, Bang. Perbandingan sama perulangan. Perbandingan sama perulangan. Ada lagi nggak? Perbandingannya aja. Perbandingan oke ya. Nah, dari sini berarti dari sini yang paling penting sebenarnya yang paling penting itu adalah kita melakukan perbandingan di sini. Ini merupakan operasi dasar. Kenapa? Karena ini yang paling banyak dilakuin. Jadi kan kita ngelakuin ini. Setelah ini kan kita loop tuh dari 0 sampai n. Setelah itu dari sini J-nya sama dengan I tambah 1, artinya kita ngelooping lagi sampai n. Artinya di sini kita paling banyak ngelakuinnya. Kita ngelakuin perbandingan ini paling banyak tuh di sini. Bang, kenapa nggak ini? Misalnya kayak gitu. Karena ini cuma dilakuin sebanyak n kali. Sedangkan ini kita lakuin sebanyak berarti berapa nih? Sebanyak n kuadrat kali basically. Paham nggak? Artinya ini tuh yang paling penting, yang paling banyak kita lakuin. Basically operasi dasar itu biasanya ya, ini rumus cepatnya. Biasanya langsung kita tembak ke dalam suatu perbandingan yang berada di loop paling dalam. Dalam hal ini ya jatuhnya if. Paham nggak? Atau masih kurang kebayang? paham nggak? Kurang kebayang. Serius. Paham. Oh, paham. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Mumpung masih di sini. Brian Anindya, paham nggak? Paham nggak? Saya mau nanya, Bang. Serius. Boleh. Ahmad Raffi Arasi. Jadi setiap basic operation-nya itu yang diambil berarti loop paling dalamnya kalau ada loop gitu. Yap, operasi di dalam loop yang paling dalam. Biasanya begitu. Kalau nggak biasanya? Kalau nggak biasanya, contohnya tuh yang nggak biasanya. Oke, sebentar. Anak Agung gimana? Anak Agung kenapa? Jawab aja punya Raffi dulu, Kak. Aku nantian aja. Boleh. Biasanya nggak paling dalam tuh kayak gini. Oh, oke, sebentar. Di LMS kalian tuh harusnya ada. Nih. Ini yang bisa kalian lihat ya. Mana ya? Contohnya, nah ini kan operasi dasarnya kan pasti ini. Coba ntar. Ada nggak ya? Bukan.
Hmm, operasi dasar yang nggak biasa ya. Ini biasa. Yang nggak biasa tuh di sini harusnya ada deh. Mana ya? Bentar. Ada yang nggak biasa tuh ada. Nah ya. Nah ini jatuhnya nggak di while mana ya? Atau gini deh. Kita ngelakuin searching ya. Ini kan tadi sorting. Yang nggak biasa tuh kayak gini. While i kurang dari n dan i tidak sama dengan x misalnya. Nah, di sini n itu urutan input, nih. N itu input size-nya. X itu yang kita cari. Nah, di sini kalau kalian lihat operasi dasarnya itu tuh ini. Paham nggak? Ini kan jatuhnya nggak ada if ya di dalam sini. Dia cuma i++ doang. Tapi operasi dasar, operasi yang paling penting itu bukan i++, tapi adalah perbandingan antara nilai yang ada di array indeks ke i itu apakah sama seperti x, seperti itu. Ini contoh yang nggak ada di dalam while-nya. Paham nggak? Ini contoh operasi dasar yang nggak kayak gini. Jadi nyatu di dalam sini. Paham nggak? Tadi siapa sih namanya? Yang Paham, nanya? paham. Ahmad Rafi. Nah, jadi dia tuh operasi dasarnya tuh ini nih. Kenapa? Ini kan juga kita lakuin ya. Cuma bukan dia yang paling penting. Yang paling penting itu AI tidak sama dengan X. Artinya kita ngelakuin perbandingan AI sama X seperti itu. Paham nggak? Paham ya? Oke, tadi siapa? Anak Agung ya namanya ya? Mana orangnya? Udah Nanya Kak, apa? Mau tadi nanya udah apa? kejawab. Enggak, tadi kan Oh, maunya tadi udah nanya kejawab. kalau kita perbandingan itu kan kalau misalkan sama dengan itu masuk nggak ke operasi dasar? Kayak perbandingan array. Perbandingan array, tapi sama dengan Uh, ya, misalkan A itu sama dengan BJ gitu loh. Oh, contohnya ini jadi sama dengan kayak gitu. Ya itu termasuk operasi dasar kan? Termasuk. Karena ini yang kita bandingin. Dan jatuhnya ini itu jantung dari kodenya. Kita tuh ngebuat kode tuh buat ini. Seperti itu. Karena Ya, ini yang gitu paling penting. gitu. Ya, ini yang paling penting. Oke Kak. Oke, ada lagi sebelum kita lanjut? Nggak ada ya. Ataya Najwan Hafiz. Paham nggak sampai sini? Paham ya? Oke. Paham Kak, paham. Paham Kak. Oke. Oke, selanjutnya tadi sampai mana sih? Oke, ini kan kita udah nentuin operasi dasar. Saya asumsiin kalian semua udah paham. Selanjutnya adalah running time. Basically kita disuruh nyari running time sebenarnya di sini. Enggak sih, kita disuruh nyari di AKA kayaknya ya. Nanti ketika kalian UAS juga sebenarnya yang dicari itu CN-nya. Kenapa? Karena COP-nya itu biasanya diignore. COP ini adalah waktu. Jadi CN ini kan banyaknya operasi dasar. Jadi nanti ketika ada suatu algoritma, contohnya seperti ini, kalian disuruh nyari berapa kali sih operasi dasar itu dilakuin seperti itu. Nah, COP-nya ini apa? COP-nya ini adalah waktu komputer atau waktu mesin untuk menjalankan
satu kali operasi dasar. Seperti itu. Nah, ini sama ya. Udah ada penjelasannya juga sebenarnya. Nah, ketika waktu satu kali eksekusi dasar dikalikan dengan banyaknya eksekusi dasar tersebut, nah itulah yang dinamakan running time. Itu basically kayak gitu. Ini logis ya. Nah, perlu diperhatikan bahwa CN ini hanya menghitung operasi dasar, oke. COP pun biasanya tersedia dalam bentuk estimasi. Ini biasanya nggak bakal keluar sih biasanya ya. Cuma kalau jaga-jaga keluar, biasanya COP-nya udah dikasih tahu dari awal. Seperti itu. Ini apa? Oke, nggak penting. Efisiensi algoritma, oke. Ini juga harusnya udah dibahas ya di kelas ya. Nah, ini tuh COP-nya nih. Kecepatan komputer A 1 miliar instruksi per detik. Nah, ini COP-nya. Instruction sort mengeksekusi n kuadrat, ini algoritmanya. Nanti biasanya kalian dikasih n-nya tuh ada berapa. Nanti tinggal kalian kaliin n kuadrat dikalikan dengan 1 miliar instruksi per detik, artinya 1 per 1 miliar. Habis itu nanti kalian bakal dapat waktu eksekusi totalnya. Ya, ini juga harusnya udah dibahas di kelas. Nah, ini kan ya n-nya 10 pangkat 6 dimasukin ke sini jadi berapa tuh? 1 triliun. Habis itu dibagi sama 10 pangkat 9 berapa tuh? 10 pangkat 9 1 miliar ya. Oke, berarti 2000 detik. Seperti itu. Ini di skip aja, di skip. Ini kenapa dicoret? Oke, ini di skip aja, ini udah dibahas ya pas di kelas. Ini di skip. Ilustrasi ini juga di skip, nggak penting. Oke, latihan. Buatlah program menggunakan algoritma sequential search dan binary search. Ini apa? Binary search. Oke, ini juga nggak penting ya. Pencarian elemen terbesar. Nah, ini ya contohnya. Pencarian elemen terbesar, prosedur cari elemen terbesar, inputnya A1, A2 sampai AN integer, outputnya maksimal integer. Mencari elemen terbesar dari sekumpulan elemen terbesar akan disimpan di dalam X, masukkan keluaran maksimal terbesar. Nah, kalau dari sini kan bisa kelihatan ya, kita kan mencari elemen terbesar. Berarti otomatis basic operationnya atau operasi dasarnya itu adalah kita ngebandingin antara nilai saat ini dengan nilai maksimal kita. Apakah nilai saat ini itu lebih dari nilai maksimal kita atau enggak? Kalau misalnya iya, artinya nilai maksimalnya bakal kita ganti sama nilai saat ini, seperti itu. Nah, ini makanya bisa langsung ditembak aja kalau misalnya operasi dasarnya itu adalah ini. Kenapa bukan yang ini, Bang? Kayak gitu. Pertama, ini yang paling penting karena basically kita nyari maksimal, artinya kan kita ngebandingin ya kalau kita nyari maksimal. Terus yang kedua, ini yang paling banyak kita eksekusi sebanyak n kali. Kalau ini kan ini nggak paling banyak dieksekusi. Kenapa? Karena kita harus ngeksekusi ini dulu. Kalau misalnya ini bukan, kita nggak ngeksekusi yang ini. Makanya kenapa ini tuh jadi operasi dasarnya. Seperti itu. Setelah itu cari pencarian elemen terbesar. Nah, ini juga sama ya. Bedanya apa? Oh, sama ya, ini operasi dasarnya. Bener ya? Nah, berapa kali operasi dasar tersebut dioperasikan? Nah, lihat di sini. Input size-nya kan n ya. Terus di sini k-nya kan while k kurang dari sama dengan n. K-nya kita assign sama 2 di awal. Setelah kita ngelakuin operasi perbandingan, kita bakal tambahin k-nya. Artinya K2 ini bakal terus dieksekusi hingga K-nya itu lebih dari N. Artinya operasi ini berakhir ketika K itu sama dengan N plus 1. Seperti itu. Nah, nih. Sambil dicoret-coret ya. Nah, kan di sini ya. Kan K-nya 2 nih. Selama K kurang dari sama dengan N. Artinya operasi ini berakhir ketika K-nya itu lebih dari N. Dalam hal ini berarti karena ini integer, K-nya itu sama dengan N ditambah 1. Artinya apa? Artinya kita
ngejalanin K itu sebanyak apa? Sebanyak N plus 1 dikurangi 2. Paham nggak? Kenapa bisa kayak gini? Tanya deh. Nggak paham kak. Oke, nggak paham. Nggak langsung bilang nggak paham. Kenapa nggak paham? Contohnya begini ya. Misalnya, kita buat N-nya. Misalnya N-nya kita punya elemen sebanyak 4 kali deh, contohnya kayak gitu. Berarti kan selama K ini lebih besar, lebih kurang dari sama dengan N ya. N-nya 4. Artinya ketika K-nya 2, jalan kan ya? Kita ngelakuin perbandingan. Setelah kita nggak usah peduliin dulu hasil perbandingannya apa. Lalu K-nya ditambahin. K-nya ditambah 1 di increment. K-nya 3. Ketika K-nya 3, dia kurang dari sama dengan N kan. Nah, setelah itu kita lakuin perbandingan. Setelah itu K-nya kita tambahin. K-nya kita increment lagi. Jadi 4. Di dalam 4, karena 4 itu kurang dari sama dengan N, artinya ketika K kurang dari sama dengan N, berarti kita lakuin perbandingan lagi kan ya. Nah, kita lakuin perbandingan lagi. Kita nggak usah peduli perbandingan isinya apa saat ini. Lalu K-nya kita tambahin. K-nya kita tambahin jadi 5. Ketika 5 kurang dari sama dengan N nggak? Coba dari siapa? Adam. Enggak. Nah, ketika enggak, artinya operasi ini selesai. Ketika K-nya 5, seperti itu. Nah, berarti kan kita ngelakuin perbandingan sebanyak 3 kali ya. Kita ngelakuin perbandingan sebanyak 3 kali. Kenapa? Kenapa kita ngelakuin perbandingan sebanyak 3 kali ya? Karena dari algoritmanya begitu. Jadi mulai dari 2 sampai 4. Berarti kita ngelakuin 2, 3, 4 seperti itu. Nah, ini tuh ada rumusnya sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita ngelakuin perbandingan dari 1 sampai N sebanyak 1 kali. Nah, ini rumusnya adalah N dikurangi 1 ditambah 1. Kalau nggak salah gitu deh rumusnya. Nah, karena di sini kita mulai dari 2, iterasinya kan kita mulai dari 2 ya, sampai ke N, kita lakuin sebanyak 1 kali. Nah, artinya di sini N dikurangi 2 ditambah 1. Kita dapetin N kurang dari 1 perbandingan. Seperti itu. Paham nggak? Ada yang mau nanya nggak? Siapa ya? Panggil lah. Tegar. Oh, ini namanya sama. Tegar Narendra Putra. Paham nggak? Paham nggak? Serius paham. Oke, yaudah kalau gitu. Paham ya? Artinya batas akhir N ini kita kurangin sama K, terus tambahin 1. Basically kayak gitu. Ini kan I-nya kan K ya berarti jatuhnya. K-nya 2, makanya bisa langsung ditembak. I-nya sama dengan 2 sampai N. Kita lakuin operasi dasar sebanyak 1 kali. Ini kan ya. Nah, lalu kita masukin rumusnya. Seperti itu. Next ya, benar gak? Tahunya salah lagi. Nah, benar kan? N-1. Seperti itu. Lalu next, selection sort. Ini ada soal lagi. Oh, ini yang tadi. Udah ada. Benar gak sih? Nah, benar ya. Ini tadi udah kita bahas juga, jadi nggak usah kita bahas lagi. Operasi dasarnya. Ini ya, operasi dasarnya berarti ini. Kalau nggak salah ada 2. Nah, ini kan ya. Operasi perbandingan AJ sama operasi pertukaran AJ dan AI max. Mana sih? Oh, ini ya. Oke, cuma karena di sini operasi if-nya ini lebih diutamakan, artinya ya operasi if ini lebih banyak dan lebih penting. Kita kan mau ngebandingin ya, artinya ya otomatis operasi dasar itu ya ini. Berapa kali operasi dasar tersebut dioperasikan? Oke. Ini udah dibahas belum sih di kelas?
Ini udah dibahas belum di kelas? PPT-nya beda bang. Wah, PPT-nya beda. Yang dipakai Bu Emma yang mana? Oh, yang Tahu, ini Bang. ya? Tahu saya dia buat sendiri bang. Ini bukan sih? Ini bukan? Bukan. Ya, nggak tahu apa. Dia Bu Emma kayaknya buat sendiri seingat saya. Nambahin sendiri guys. Iya. Ini kan ya? Ini bukan sih? Bukan ya? Bukan. Waduh, ya udah nggak apa-apa. Kita pakai yang ada aja. Intinya harusnya sama. Sama kan ya? Kalian ngebahas ini juga tapi kan ya? Iya bang. Oke, sip. Nah, pertama kita tentuin dulu operasi dasarnya. Operasi dasarnya kan, nah ini ya, operasi dasarnya berarti ini kita ngelakuin perbandingan antara AJ sama AI max. Lalu kita akan hitung berapa banyak sih operasi dasar AJ lebih dari AI max ini kita lakuin. Nah, pertama gimana ya? Berarti kan input size-nya itu n ya. Lalu operasi dasarnya itu adalah AJ kurang dari AI max. Nah, dari sini kan ini berarti AJ AI max ini kita lakuin sebanyak berapa tuh? Dari 2 sampai I gitu kan ya? Dari 2 sampai I sebanyak 1 kali. Lalu dari sini nah AJ kita assign sama 2 sampai I dilakuin sebanyak berapa kali? Dilakuin sebanyak N sampai 2 kali. Artinya, nah kalau ini sebenarnya bisa kita tulis ulang ya. Dari I2 sampai N sebenarnya. Cuma, berarti kalau kayak gini nggak bisa dong. Nih. Kita ulang. I-nya kita assign sama N. Nah, ketika I-nya itu N, lalu kita looping tuh dari J 2 sampai N. Artinya berapa kali tuh? Kalau dari 2 sampai N artinya kan kita lakuin sebanyak N-1 kali ya. Kita lakuin sebanyak N-1 kali operasi perbandingan dari ini. Lalu selanjutnya down to artinya N-nya ini kita increment, artinya kita kurangi 1. I-nya sama dengan N-1. Lalu kita masukin lagi nih J 2 sampai ke I. Kalau misal 2 sampai N-1, berarti kan ini ada 2, 3, 4, terus begitu sampai N-1 kan ya. Nah, artinya apa? Artinya kita ngelakuin dari 2 sebanyak 1 kali sampai N-1. Berarti N-1 dikurangi 2 ditambah 1. Kita ngelakuin sebanyak N-2 kali. Seperti itu. Nah, ini begini terus nih. I2 sama dengan N-2. Berarti ini N-3 otomatis ya. Terus begitu sampai I-nya sama dengan, berarti I-nya berapa? Berarti I-nya sama dengan 1. Nah, ketika I-nya sama dengan oh enggak, sampai 2 ya. Ketika I-nya sama dengan 2, berarti kita cukup ngelakuin 1 kali doang gitu kan ya. Kalau misalnya NI-nya 3, berarti kita ngelakuin sebanyak 2 kali. Nah, dari sini berarti artinya kita ngelakuin berapa kali? Berarti kita N-1 ditambah N-2 ditambah N-3 ditambah seterusnya sampai ditambah 2 ditambah 1. Dari sini paham nggak kenapa hasilnya jadi begini? Coba siapa ya? Jeheskiel. Paham nggak? Paham. Paham, serius. Hasilnya berapa ini? Yang mana Berapa tuh? ini ya? Hasilnya berapa ini? Ah, Ini 2. N-1 ditambah N-2 ditambah N-3 sampai 2 ditambah 1. Ya udah, tinggal dihitung kan. Iya, berapa? Aduh, males ngitungnya nih. Malas itu ya. Udah malam sih ya. 3N-3. Berapa? 3N-3. 3N-3. Salah tuh kayaknya. Salah. Iya. Salah. Nah, ini ya rumusnya ya. Artinya I sama dengan 1 sampai N-1 gitu kan ya rumusnya. Oh enggak, salah. Oh enggak, berarti I sama dengan 1
sampai ini kan karena ini pertambahan ya, ini kan bisa kita convert jadi gini ya. Ini hasilnya bakal sama aja nih. Nah, dari sini kita bisa dapetin rumusnya I sama dengan 1 sampai N-1, di mana kita lakuin sebanyak N kali. Benar nggak? Lihat, kalau kita, nah ini contohnya kan N nih. N ini kita bakal lakuin sebanyak N-1 kali. N-1 kali kita lakuin sebanyak N-2 kali. N-2 kita lakuin sebanyak N-3 kali. Artinya kalau dari sini, kalau misalnya seandainya I-nya 1 kita lakuin sebanyak 1 kali, I-nya 2 kita lakuin sebanyak 2 kali, I-nya 3 kita lakuin sebanyak 3 kali. Artinya dari sini kita bisa simpulin sumnya adalah dari I sama dengan 1 sampai N-1 kita jumlahin semua N-nya seperti itu. Rumusnya apa ini? Rumusnya adalah N-1 ditambah dikali N dibagi 2. Selesai. Harusnya begitu ya. Jadi ini tuh rumus dari sana ya. Jadi kan kalian tuh ada buku pegangannya nih untuk AKA di sini. Nah, di situ tuh udah dijelasin semua rumusnya. Nah, di situ ini nih. Ini tuh rumusnya kalau misal I dari 1 sampai N, sum dari semua N-nya adalah N dikali N plus 1 dibagi 2. Nah, kalau seandainya N-1 ya udah cukup diganti aja N-nya jadi N-1. Jadinya N-1 dikali N dibagi 2 seperti itu. Benar gak? Nah, benar ya. N dikali N-1 dibagi 2. Ini sama harusnya. I-nya N. Nah, ini sampai N-1. N-1 sampai N-2, N-2 sampai N-3, terus begitu. Paham nggak? Ada yang kesulitan sampai di sini? Excel Davin, Lazar, Panenggak, paham nggak? Insya Allah, Pak. Insya Mesti Allah. ke toilet soalnya. Masya Allah. Oke ya, next ya. Oh, oke. Worst case, best case, sama average case. Nah, ini kalau nggak salah kemarin juga ada yang nanya ya, cara kita nentuin worst case, best case, sama average case gimana. Nah, biasanya worst case, best case, sama average case ini terjadi di operasi searching. Biasanya di operasi searching, mana ya? Nah, biasanya di operasi searching ini, ketika dia ketemu, dia langsung return. Kan kalau misal kalian tahu juga ya, kalau function ketika kita return, udah functionnya langsung berhenti kayak gitu. Makanya kenapa di sini, ini kan contohnya pasti searching. Biasanya yang ada best case, worst case, sama average case itu emang biasa di searching. Contohnya kan kayak gini ya, while k kurang dari n dan ak tidak sama dengan x, do k dengan k tambah 1. Nah, contoh kayak gini. Nah, di sini kan operasi dasarnya kan ini ya, kita ngebandingin antara A indeks K itu sama nggak sih sama X yang kita cari seperti itu. Kalau sama, dia bakal langsung udahan tuh. Kenapa? Karena sudah tidak memenuhi kondisi dari while-nya. Seperti itu. Nah, apa itu best case? Best case itu artinya adalah kasus terbaik. Artinya ketika kita ngelakuin searching, kasus terbaik itu adalah ketika kita pertama kali melakukan perbandingan langsung ketemu. Nah, itu artinya best case-nya. Artinya ya paling beruntung lah. Sedangkan worst case, nah itu sebaliknya. Ketika kita contohnya misal di sini ya. Contohnya misal di sini satu kelas ada 31 orang. Contohnya misal kayak gitu. Aku mau nyari 1 orang misalnya. Nah, aku tuh karena aku nggak tahu apa-apa, akhirnya kan aku cek satu-satu ya. Ketika aku cek satu-satu, best case-nya aku misalnya mau nyari namanya Nurvito misalnya, aku cek langsung, aku tunjuk ke depan layar aku, oh langsung ketemu Nurvito. Nah, artinya itu best case-nya, aku cukup ngelakuin satu perbandingan. Sedangkan worst case-nya, aku udah ngecek satu kelas, Nurvito ada di paling akhir, atau Nurvito-nya nggak ada. Artinya aku ngelakuin perbandingan sebanyak jumlah inputnya. Nah, ya kan contohnya kan kayak gini. Misalnya aku mau nyari novel tuh ada di paling belakang. Otomatis novel itu kalau misalnya aku ngecek dari depan sampai akhir, novel itu worst case-nya. Sedangkan Nurvito itu best case-nya. Average case-nya itu apa? Average case-nya itu artinya rata-ratanya. Jadi mana ya, di sini ada nggak contohnya?
rata-rata artinya apa? Average case itu rata-rata artinya adalah jumlah semua kemungkinan yang ada dibagi dengan jumlah banyaknya size input, biasanya kayak gitu. Contohnya kayak gini ya. Langsung aku kasih tahu contohnya aja. Mana ya? Nah ini kan kalau kayak gini, misalnya aku ngelakuin sequential search, ini exhaustive search ya. Artinya apa? Base case-nya aku ngelakuin cukup di satu perbandingan. Sedangkan worst case-nya aku udah ngecek ke semuanya, dapat di paling akhir atau emang nggak ada orangnya. Nah worst case-nya ya ini kan sama kayak ukuran size inputnya atau dia nggak diketemuin. Nah average case-nya apa? Artinya adalah segala kemungkinan yang ada. Contoh misalnya aku nyari pertama langsung dapat, nyari 2 kali langsung dapat, nyari 3 kali langsung dapat, terus begitu hingga nyari n kali langsung dapat. Nyari n kali baru dapat. Jadi ini adalah segala kemungkinan yang ada dibagi dengan banyaknya kemungkinan tersebut, harusnya kayak gitu. Nah ini yang kayak tadi udah aku singgung ya, 1 ditambah 2 sampai n, ini rumusnya n dikali n plus 1 dibagi 2, habis itu dibagi lagi sama n, artinya dikali 1/n seperti itu. Dapat jadi n kuadrat ditambah n dibagi 2n sama dengan n plus 1. Oke, ini kita skip aja. Oke, mungkin time complexity sampai sini ada yang masih belum paham nggak di materi minggu 1 sama 2 ini? Siapa ya? Coba Aman panggil nggak? deh. Aman ya. Tadi nyari TN-nya gimana? Nyari TN-nya gimana? TN ya. TN itu oke. TN itu kan yang udah aku sebutin tadi, biasanya kita udah dapat COP-nya. COP itu waktu kita nyari COP itu kan waktu Kecepatan komputer. ya, kecepatan komputer ya. Sedangkan CN-nya itu banyak operasi dasar itu dilakuin. Betul. Nah, TN-nya itu ketika kita udah dapet CN-nya, nanti tinggal dikaliin sama COP yang udah dikasih sama Bu Emma atau yang udah dikasih sama dosennya. Jadi kalian cukup mikirin cari CN-nya gimana, karena biasanya itu kita cukup disuruh nyari CN. COP-nya nanti udah dikasih sama soalnya. Jadi nanti kalian buat nyari TN cukup kaliin CN yang udah kalian cari dikaliin dengan COP. COP-nya ada di soal. Seperti itu. Kebayang nggak? Tadi siapa sih yang nanya? Lupa lagi. Adam. Oh Adam. Mana Adam? Adam Atta ya? Gimana? Ada. Kebayang nggak? Atau masih belum Lumayan kebayang bang. Lumayan kebayang. Oke. Ada lagi yang mau nanya sebelum kita next ke notasi asimptotik? Gak ada ya? Gak apa-apa, nanti kalau misalnya kita next ke ini selanjutnya, kalau misalnya masih mau nanya materi yang sebelumnya nggak apa-apa, nanya aja langsung. Mungkin kita langsung next ke asymptotic notation. Bang, nanya bang. Oke, boleh. Siapa tadi? Bintang. Kenapa Bintang? Waktu itu tuh pernah ngebahas kayak soalnya tuh kayak bagaimana berapa kecepatannya pada berapa kecepatannya jika inputnya dinaikkan 3 kali lipat, 5 kali lipat gitu-gitu. Lupa lagi saya caranya. Oke. Ada soalnya nggak? Gua nggak dapet lagi ya. Jadi di atas kayaknya. Oh, saya ada soal nih, saya fotoin juga nggak apa-apa. Boleh. Kirim aja PC. Atau kirim di grup juga nggak apa-apa, biar kita bahas. Oh, jangan di grup, PC aja. Oh, jangan di grup. Tadi kayaknya di atas ada itu, Bang. Ini bukan yang ini ya. Iya, yang ini. Oke, biasanya sambil nunggu si siapa tadi? Zeskiel ya, sambil kita nunggu. Biasanya kalau misalnya kita naikin inputnya itu
cuma ada satu algoritma doang. Contohnya misalnya ini ya, insertion n kuadrat, misalnya contoh kayak gitu. Insertion. Ini kan n kuadrat ya. Artinya algoritma ini akan mengeksekusi n kuadrat operasi dasar dalam waktu berapa, misalnya contohnya kayak gitu. Nah, nanti ketika inputannya ini dikaliin, misalnya contoh jadi 5 kali lipat. Artinya ini kan insertion, ini kan hasilnya kan kayak gini ya. Suatu fungsi yang masukin n kuadrat. Nanti dikasih tahu waktunya berapa detik, atau bisa juga nggak ada sih. Contohnya kamu asumsiin aja ini 1 detik misalnya kayak gitu. Nah, lalu suatu ketika inputan ini n kuadrat ini kita ganti jadi 5 kali lipat. Artinya apa? F dalam kurung 5n dikuadratin. Begitu, jadinya berapa? Jadinya 25n kuadrat. Lalu kita bandingin aja. Kalau n kuadrat itu 1 detik, berarti kalau 25 itu kan 25 detik ya. Artinya waktunya ini bakal lebih lama 25 kali gitu. Udah kayak gitu doang, tinggal ikutin sama ininya aja. Contoh lagi deh. Misalnya yang agak susah ya. Ini kegampangan nih. N log n misalnya kayak gitu. N log n kita asumsiin logaritma basis 2 misalnya kayak gitu ya. Misalnya ini dalam waktu, biasanya nggak dalam waktu ya, udah kayak gini aja. Nah, lalu suatu ketika ini aku naikin 4 kali lipat misalnya kayak gitu, 4 kali lipat. Artinya apa? N-nya ini jadi dikaliin 4. Seperti itu. Kalau dari sini kan kelihatan ya, ini kan artinya 4n logaritma 2 4n. Ini kalau nggak salah bisa dikeluarin ya. Ya nggak sih? Logaritma ini kan salah kecepatan. 4n ini kan logaritma 2 pangkat 2 kali n gitu kan ya. Nah, ini bisa kita keluarin 2 pangkat 2. Jadi kan logaritma basis 2 pangkat 2 kan jadi 2 ya. 4n 2 ini logaritma 2n lalu jadi 8n log 2n. Setelah itu ini bisa kita kurungin. Nah, artinya ketika inputannya aku naikin 4 kali lipat, waktu yang diperluinnya jadi 8 kali lipat. Seperti itu. Paham nggak? Tadi siapa? Bintang ya? Paham bang. Paham ya? Itu Cukup ganti n-nya jadi 4n atau tergantung sama kelipatannya. Tadi siapa yang mau nanya? Mau nanya bang, Boleh. kalau itu cara nentuin big O-nya gimana? Kayak n log n gitu-gitu itu Kenapa? Cara nentuin dari cara nentuin big O-nya kayak n log n gitu dari belum habis ini dam. Maksud rumus ininya kali. belum itu habis ini. Bang. Iya. Operasi Kak, itu dasarnya soalnya maksudnya udah dikasih ya Kak. Oke. Cara nentuin apa tadi? Enggak kedengeran. operasi dasar kali, operasi dasarnya gimana? Misalnya Asintotik itu asintotik. Big O, tadi tanya Big O, Kak. Oh, big O. Nanti belum sampai sana. Cuma yang pasti ini rumusnya nanti ada di soal. N log n. Ini nanti ada soal. Jadi ada misalnya contoh ya, misalnya ada suatu algoritma yang mengeksekusi banyak input sebanyak ini kali. Nah, ketika inputnya dinaikin berapa kali lipat, jadi berapa waktunya. Biasanya kayak gitu. Coba sebentar ya, aku cek dulu. Mana sih? Ini ya. Nah, ini soal kuis ya? Soal kuis bukan sih? Bukan ya? Bukan Kak. Gak apa-apa. Oke. Bisa di copy nggak? Nah, ini ya. Misalkan sebuah komputer dapat menyelesaikan persoalan dengan ukuran input 64 dalam waktu 15 detik menggunakan algoritma dengan kompleksitas waktu n kuadrat. Jika ukuran input diperbesar menjadi 3 kali ukuran semula,
Apakah kita memerlukan komputer yang lebih cepat? Nah, oke. Berikan analisis Anda. Kayak soal PR. Nah, itu nggak apa-apa lah ya. Artinya apa? Kalau misalnya ada Tn sama dengan N kuadrat, lalu kita masukin ukuran inputnya 64 dan dapat Tn-nya sama dengan 15 second. Artinya Tn ini kan artinya COP dikali sama Cn ya. Ya kan? Nah, Tn-nya kita udah dapat 15 second. COP-nya ini kita cari. Cn-nya kan ini N kuadrat, berarti 64. Gitu nggak sih? Bentar. Ya, berarti 64 kuadrat. Nah, ini berarti COP-nya berapa tuh? COP-nya adalah 15 per 64 kuadrat second. Berarti dia bakal mengeksekusi satu operasi dasar sebanyak segini, 15 per 64 kuadrat second. Ini cepat banget berarti artinya. Nah, gimana kalau misalnya ukuran inputnya diperbesar menjadi 3 kali ukuran semula? Berarti Tn, berarti kan jadi 3N gini ya. Berarti jadi berapa? 9N kuadrat gitu kan ya. 9N kuadrat. Lalu ini dikalikan dengan, bentar, kayak ada yang salah. Nah, 9N kuadrat ini N-nya kan tadi kita samain aja. N-nya itu tetap 64. Benar nggak? Gitu nggak sih? Apakah kita memerlukan komputer yang lebih cepat untuk menyelesaikan dalam waktu 15 detik? Sebentar. Saya juga bingung kak, makanya saya nanya. Saya juga bingung. Bentar ya. 3 kali lipat. Bentar, 64 kali 3 juga. Iya benar-benar, harusnya gini. Nah, ini dikaliin sama COP-nya. COP-nya berapa? Ini. COP-nya kita udah dapat 15 per 64 kuadrat second. Berarti kita dapat 9 second. Sedangkan tadi Tn-nya kok salah sih? Ini kenapa? Ini 15 detik. Oh, enggak dong. 9 kali 15. 9 kali 15 berapa? 135 ya. Nah, kalau misalnya seandainya ukurannya kita kaliin 3 kali ukuran semula, waktu yang kita perluin sebanyak 135 second. Sedangkan di ukuran biasanya itu cuma 15 second. Artinya apa? Artinya naik ya? Ya, artinya kita butuh komputer yang lebih cepat karena beda 9 kali lipat. Seperti itu. Atau langsung aja ya, ini N kuadrat 15. Kalau ini kan 9N kuadrat. Berarti ya 135. Ini cara yang lebih cepat. Artinya kita butuh komputer yang lebih cepat seperti itu. Kak, cukup. Itu jadi perbandingannya langsung dibandingin gitu, langsung dibagi gitu? Ya, langsung dibandingin aja. Ini kan artinya kita cari ini kan ya. Ini cukup langsung aja. Kalau mau cara yang lebih bagus ya. Mau nanya itu. Ini suara siapa? Oke, udah ya. Kenapa tadi? Tadi siapa yang mau nanya? Kayaknya ada deh. Mbak mau nanya, itu 9N dapat dari 3N yang dimasukin ke N kan ya?
Iya, betul. N kuadrat. 3N dimasukin ke sini. Makasih ya, Bang. Ya, jadi 9N kuadrat. Ada lagi yang mau nanya? Paham nggak sampai sini? Cukup dibandingin Paham, Kak. aja. Paham ya? Makasih, Kak. Sip, sama-sama aja Skial. Oke, Bianca Rosa, boleh. Bang mau nanya, kalau misalnya diganti nih si TN-nya jadi N log N atau N pangkat 3, berarti sama aja ya caranya kayak gitu? Betul, dibandingkan. Oke, makasih. Boleh pakai cara yang lama, cari dulu COP-nya. Kalau misalnya waktu udah mepet, pakai cara yang ini. Ada lagi yang mau nanya? Oke, sambil nunggu yang nanya, kita next dulu ya ke apa ini, asimtotik. Masih lama sih waktunya, 2 jam lagi ya. Nanti kita mulai dari order of growth. Ini apa sih? Oke, basically nanti aslinya, aku bakal jelasin aslinya. Nah ini ya, mungkin Bu Emma juga udah ngasih tahu ini. Basically suatu rumus dalam mengerjakan suatu rumus ini kan rumus ya, banyaknya operasi dasar yang kita lakuin itu, semakin banyak operasi dasarnya itu bakal semakin bergantung sama yang pangkatnya paling besar seperti itu. Ini lihat contohnya. Lama kelamaan 100 ini jadi nggak terlalu ngaruh bedanya sama ketika kita cuma 0,1 sampai N kuadrat seperti itu. Artinya nantinya di kedepannya mulai dari week ini kita cukup fokus ke yang pangkatnya paling gede aja, basically kayak gitu. Nah ini kan pada suatu titik nilai kuadratik dari fungsi fn itu mendominasi fungsi tersebut. Ini kan kelihatan kalau misalnya 0,1 N kuadrat ini mendominasi rumus N ditambah 100 ini. Ya kan? Oleh karenanya dalam penentuan kelas kompleksitas hanya dipertimbangkan pangkat tertinggi. Nah, pangkat tertinggi maksudnya. Contohnya, nah ini artinya kita cukup peduli bahwa oh ini tuh N kuadrat kayak gitu. Nah, kita masuk ke notasi asimtotik. Big O, ini penjelasannya. Kalau dulu, nah oke, Big O itu artinya adalah batas atas dari suatu algoritma. Jadi kalau misalnya seandainya tadi rumus ini kita masukin ke dalam grafik seperti ini, diagram seperti ini ya, nantinya Big O ini merupakan suatu rumus yang menjadi batas atas dari GN. Misal contoh kita punya Fn ya. Fn ini Big O-nya, GN ini yang kita cari. Nah, GN artinya Big O Fn ini merupakan batas atas dari GN. Jadi Big O kita bahas Big O dulu, lihat di sini. GN merupakan anggota dari Big O Fn ketika GN itu kurang dari sama dengan C dikalikan dengan Fn. Untuk semua N yang lebih besar sama dengan N0. N0 ini artinya awal mula di mana CFN ini akan selalu lebih tinggi nilainya daripada GN. Untuk suatu konstanta C dan non-negatif integer N0. Artinya awal mulanya ini harus suatu bilangan real yang non-negatif. Artinya mulai dari 0. Mulai dari 1 lah. Mulai dari 1. Jika GN merupakan anggota himpunan Big O Fn, kita tulis GN merupakan anggota Big O Fn atau GN. Oke, ini nggak penting. Ya kan di sini mulai dari sini ini tuh artinya, bentar, kelihatan nggak ya? Nah ini artinya adalah mulai dari titik 15 ini GN akan selalu di bawah CFN. Artinya CFN-nya udah masuk ke dalam batas atas. Nah, artinya N0-nya kita mulai dari 15. Artinya GN itu akan kurang dari sama dengan CFN untuk N lebih besar sama dengan 15. Di mana C-nya itu merupakan suatu konstanta yang biasanya kita cari.
Seperti itu. Next ya. Nah, ini langsung ke contoh aja. Misalnya kita ada suatu rumus Fn 100n ditambah 5. Kita akan membuktikan apakah 100n ditambah 5 itu merupakan anggota dari big O n kuadrat. Nah, oke, ini akan dibuktikan. Ini jangan lupa ditulis ya. Akan dibuktikan untuk suatu konstanta C lebih dari 0 untuk setiap bilangan bulat n untuk suatu. Nah, ini juga harus ditulis ya, biasanya gitu. Cara pertama, saya bakal tunjukin caranya ya. 100n, contoh misal di sini 100n ditambah 5, apakah dia big O dari n kuadrat, gitu kan ya. Artinya apa? 100n ini ditambah 5 ini akan kurang dari sama dengan C, suatu konstanta dikalikan dengan n kuadrat, di mana untuk setiap n lebih besar sama dengan n awal atau n0. Biasanya kita bakal cari C-nya. Nah, cara carinya gimana? Ini kan sebenarnya kita udah tahu ya. Kalau kita bahas tadi di awal, artinya n kuadrat ini bakal yang paling besar dominasinya dibandingkan n atau 5 ini. Artinya sebenarnya kita udah tahu kalau aslinya sebenarnya kita udah tahu kalau misalnya n kuadrat ini pasti bakal lebih gede. Kita cukup tentuin C-nya berapa kayak gitu. Cara nentuinnya gimana biar cepat? Cara nentuinnya ya udah, yang udah pasti aja 100n ditambah 5 pasti bakal kurang dari sama dengan berapa? 105. Bang, cara kok oke. Ada yang masih belum paham nggak kenapa langsung ditambah 105? Paham kan ya kenapa langsung ditambah 105? Jadi 100n ditambah 5 pasti bakal kurang dari 100n kuadrat ditambah 5n kuadrat. Ya nggak? Kita cukup, nah setelah ini kan kita udah dapat tuh C-nya 105. Ya, dari sini kita dapat 105, kita cukup tentuin aja n-nya mulanya dari berapa. Kalau dari sini kelihatan kan ya, dari 1 aja udah pasti kurang dari sama dengan. Kalau dari 1 kan ini 105 ditambah 105. Kalau misal 2 apalagi kan? 200 ditambah 5 pasti kurang dari sama dengan 400 ditambah 20. Dari sini aja kita udah dapat kalau misalnya 100n ditambah 5 itu merupakan anggota dari big O n kuadrat dengan C-nya itu 105, dan untuk setiap n yang lebih besar sama dengan 1. Ada yang mau ditanyain nggak? Paham semua? Ini baru sih, ini materi baru, harusnya paham. Coba deh panggil ya. Siapa ya? Muhammad Regian Yogaswara. Gimana mas? Paham nggak? Atau ada yang missing? Ada nggak sih orangnya? Ya kak. Mana tadi? Oh paham ya. Sip. Lanjut ya. Kita lanjut ya. Ada lagi. Nah ini cara 2. Oh udah ada cerita. Nah sip. Kayak gitu. Ini mirip, bisa lihat juga cara 2 ya. Nah kita coba latihan ya. Ini latihannya udah dibahas belum di kelas? Atau dijadiin tugas gak sama Bu Emma? Ada yang udah dibahas kak. Oh cuma nggak dijadiin tugas kan ya? Enggak sih. Harusnya enggak. Kita bakal bahas yang udah dibahas nomor berapa sih? Kita coba bahas ini ya. Jangan deh, yang gampang aja kalau gitu. Ini deh nomor 10 ya. Nomor 10 n faktorial. Apakah akan dibuktikan bahwa dia merupakan anggota bilangan dari n pangkat n? Ini sebenarnya udah jelas ya, cuma nggak apa-apa. Artinya apa? Artinya n faktorial ini akan kurang dari sama dengan c n pangkat n, di mana c-nya itu konstanta, dan
n-nya untuk setiap n lebih besar sama dengan n0. Nah, kalau kalian tahu definisi dari n faktorial ini kan sebenarnya adalah n dikali dengan n-1 dikalikan dengan n-2 dikalikan dengan n-3 sampai dia 1. Sedangkan n pangkat n ini apa? N pangkat n ini adalah n dikalikan dengan n dikalikan dengan n dikalikan dengan n hingga dia n pangkat 0 atau 1. Seperti itu. Nah, dari sini sebenarnya kita udah bisa ngebandingin kan ini ya, n dikalikan dengan n-1 ini kan bakal turun terus. Sedangkan ini kan n-nya naik terus. Ini kan konstan ya, sama terus. Hingga dia 1 sama juga dengan hingga 1 di mana n-nya tuh sama nilainya. Artinya apa? Sebenarnya dari sini event c-nya 1 ya kan? Event c-nya 1, n ini bakal di sebelah kanan ini bakal terus lebih besar daripada di sebelah kiri. Ya kan ya? N kali N kali N kali N kali hingga dia 1. Seperti itu. Nah, dari sini aja udah kelihatan kalau misalnya sebenarnya n-nya ini bakal terus lebih besar di bagian kanan itu mulai dari 1. Seperti itu. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa n faktorial itu termasuk ke dalam big O n pangkat n dengan c-nya itu 1 dan untuk setiap n lebih besar sama dengan 1. Seperti itu. Ada pertanyaan nggak dari contoh yang ini? Kebayang kan ya? Atau n pangkat n faktorial. N faktorial ini artinya kita kaliin terus hingga 1, n pangkat n itu terus dikaliin sebanyak n kali. Paham ya? Kalau misalnya ada yang nggak paham, di sela aja langsung. Selanjutnya apa? Misalnya ini ya, terakhir ya, misal 7. Ini kalian sebenarnya harusnya cukup kuat di matematikanya aja sih. Ini log n pangkat 3. Apakah dia termasuk ke dalam big O log n? Nah, artinya apa? Akan dibuktikan bahwa log n pangkat 3 ini kurang dari sama dengan suatu konstanta dikalikan dengan log n, di mana untuk setiap n yang lebih besar sama dengan n0 atau artinya n awal. Nah, log n pangkat 3 ini kan sebenarnya ini ya rumus logaritma. Ketika logaritma a pangkat b ini bisa kita taruh di depan. Ini sama aja kayak b log a b kali log a, seperti itu. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa log n pangkat 3 ini sama aja kayak 3 log n. Kurang dari sama dengan c log n. Nah, ya udah bisa kita langsung tembak aja c-nya misalnya 4 gitu. 3 log n kurang dari sama dengan 4 log n. Untuk setiap n yang lebih besar dari 1. Ya kan? 1 masih kan log 1 kan 0. Ini udah memenuhi syarat sebenarnya. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa logaritma n pangkat 3 ini termasuk ke dalam big O log n dengan konstantanya itu 4 dan untuk setiap n yang lebih besar sama dengan 1. Seperti itu. Ada pertanyaan? Kita bikin cepat aja ya. Masih sore sih. Aman, Mbak. Aman. Oke. Lanjut ya. Nah, sekarang definisi formal dari notasi apa ini namanya? Kan tadi kan big O. Ini tuh berarti apa ya? Sigma. Omega. Omega ini apa? Artinya ketika suatu GN ini termasuk ke dalam anggota omega Fn, artinya untuk setiap
suatu konstanta dikalikan dengan Fn itu akan selalu kurang dari Gn. Artinya kita mencari batas bawah. Kalau yang tadi kan batas atas ya. Big O itu batas atas. Artinya kita cari yang di sini. Nah, sekarang kebalikannya, kita harus mencari batas bawahnya. Untuk semua n yang lebih besar sama dengan n0 atau n awalnya. Di mana n0-nya ini non negatif dan c-nya itu suatu konstanta. Bisa konstantanya positif. Nah, dari sini kelihatan mana ya? Dari sini kelihatan kalau misalnya CFN ini akan selalu di bawah GN dimulai dari 15. Artinya N0-nya itu 15. Artinya untuk setiap N yang lebih besar sama dengan 15, CFN ini akan selalu di bawah GN. Seperti itu. Kita langsung masuk ke contoh ya, biar langsung paham. Nah ini, buktikan bahwa N pangkat 3 itu termasuk ke dalam anggota big omega N kuadrat. Kita masukin N pangkat 3 anggota dari big omega N kuadrat. Seperti itu. Benar kan ya? Artinya N pangkat 3 itu akan selalu lebih besar dari C N kuadrat. Untuk setiap C yang merupakan konstanta dan juga N yang untuk setiap N yang lebih besar dari N0. Artinya gimana? Ya udah cukup kita tentuin aja N pangkat 3 lebih besar sama dengan Cn kuadrat. Nah ini sebenarnya udah kelihatan ya. Kalau misalnya N pangkat 3 ini bakal selalu lebih besar dari N kuadrat. Cuma untuk bahkan dari C-nya 1 aja udah bisa. Cuma buat jaga-jaga kita bikin C-nya 2. Oh salah, 3. Artinya apa? N pangkat 3 ini akan selalu lebih besar dari 3N kuadrat dimulai dari N-nya berapa. Ini biasanya banyak caranya. Ada yang nyoba satu-satu, ada yang bisa kayak gini ya. Ada juga yang 27, ini 27. Itu dimulai dari sini. Kenapa? Karena selanjutnya sini 4 pangkat 3, ini 3 kali 4, 2. Bakal selalu lebih kecil. Bisa juga kayak gitu. Atau ya udah langsung ditembak aja N-nya, karena ini N pangkat 3, sedangkan ini kan berarti kan gini ya. Dan ini 3N. Nah, dari sini kita bisa langsung tembak kalau N-nya ini bakal selalu lebih banyak bagian kiri, bagian apa sih ini? Fn-nya. Fn-nya bakal selalu lebih besar ketika N-nya mulai dari atau lebih besar sama dengan 3. Ya kan? Artinya N0-nya itu bakal lebih besar sama dengan 3. Masuk kan ya? Nah, artinya dari sini pembuktian matematis saya ada di sini. Artinya tadi berapa? N pangkat 3 itu termasuk ke dalam anggota dari big big omega ya. Big omega N pangkat 2 ketika C-nya itu 3. Ini C-nya bisa berapa aja, cuma aku ambil 3. Dan juga N0 untuk setiap N yang lebih besar sama dengan 3. Seperti itu. Ada yang mau ditanyain? Di big apa ini namanya? Bang, mau nanya bang. Pendeta. Boleh. Siapa tadi? Adam ya? Mau nanya apa? Jadi sama dengan N pangkat 3. Cek. Halo bang. Ada. Gimana? Ada. Misal harusnya yang kiri lebih kecil daripada yang kanan, cuma yang kiri malah lebih gede, itu gimana caranya? Contohnya gimana? Contoh soalnya gimana? Contohnya kayak gimana? Lebih gede itu maksudnya ordo pangkatnya. Hasilnya lebih gede gitu, kayak lebih berat. Maksudnya gimana sih? Bentar bang, nyari soalnya dulu. Oke, boleh.
Sambil nunggu cari soal, ada lagi yang mau nanya? Oke, boleh Dinda Cantika. Oh, ini yang kemarin. Dinda Cantika, silahkan. Kak, mau nanya soal sebelumnya boleh? Soal sebelumnya boleh. Yang tadi contoh soal yang dikasih. Boleh. Yang mana? Kak, kalau misalnya itu menit, itu harus diubah dulu jadi detik apa gimana? Yang enggak, yang tadi, yang COP. COP ya? Yang soal yang dikasih dari Benny. Yang mana sih? Aku lupa lagi. Ini ya? Yang 3 kali lebih ini cepet 3 tadi. kali lebih tadi. Oh, yang tadi mana ya? Ini ya? Iya. Bentar. Nggak perlu sih, nggak perlu. Cuma nanti ya dalam satuan menit jatuhnya. Nggak perlu dijadiin detik. Oh, berarti TN-nya tetap maupun detik maupun menit dia tetap angka yang di depannya itu kan, Kak? Iya, ya betul. Oke, terima kasih, Kak. Oke, ada lagi yang mau nanya? Tadi ada kalau nggak salah ya? Udah dapat Bang, soalnya kayak apa? N kuadrat kurang sama dengan N. Nah, itu penyelesaiannya gimana, Bang? N kuadrat gini kurang sama dengan N. Kurang sama dengan N. Ini apa? Oh, ini tuh ini ya. Gini. Ya. Oke. Bentar ya. Jadi kalau kayak gini artinya kita mau buktiin N kuadrat ini ini oh salah. Ini bukan ini. Ini gini kan ya. Nah, berarti kita akan buktiin N kuadrat ini merupakan anggota dari big omega N. Artinya apa? Artinya N kuadrat ini bakal selalu lebih besar dari suatu konstanta dikalikan dengan N. Untuk setiap N lebih besar sama dengan N0. Ini benar, jadi emang kita seharusnya nyari nilai yang kirinya lebih besar. Kebalikan dari yang big O tadi. Cara-caranya gimana? Ini bisa langsung ditembak aja harusnya. Ditembak C-nya berapa? C-nya adalah 2. Ya enggak? N kuadrat selalu lebih besar dari 2 kali N. Untuk N berapa? Untuk N yang lebih besar dari 2. Selesai, gini doang. Pembuktiannya gimana? Ya udah kalau misalnya N kuadrat. Kan di sini N kuadrat sama dengan 2N. Ini kan ya N kuadrat dikurangi 2N sama dengan 0. Ini kalkulus ya, N min 2 sama dengan 0. Terus kita cari deh, berarti yang paling banyak nih 2. Masuk ke sini. Artinya apa? Artinya N kuadrat merupakan anggota dari big omega N ketika C-nya itu sama dengan 2 dan untuk setiap N yang lebih besar sama dengan 2. Paham nggak? Masuk nggak logiknya? Jadi kita harus nyari batas bawahnya. Boleh. Banyak yang nanya ya. Kayak anak Agung. Kenapa anak Agung? Kak, mau nanya. Boleh. Untuk konstanta itu harus bilangan bulat ya? Konstanta harus bilangan bulat. Nah, kalau misalkan, ini kan aku nemu soal. Kalau misalkan ada GN-nya itu memuat ini kayak pecahan itu kira-kira gimana ya? Bagian kirinya itu. Ini ya? Ya. Misalkan setengah N pangkat 3 ditambah 100 N kuadrat. Ini ya, misalnya kayak gini ya. Tambah 100 kuadrat. N kayak kuadrat. N kuadrat 100, ya. 100 N kuadrat. Oke. Sama Fn-nya N pangkat 3. N pangkat 3. Ini ya. Big apa ini? Bebas aja, Kak. Oh, bebas aja. Oke, tapi ini N pangkat 3 ya. Ya udah, kita langsung aja setengah N pangkat 3 ditambah 100 N kuadrat. Oh iya, berarti gini kan ya. Sebentar, kita cek. Kalau dari slide boleh nggak ya setengah gitu? Oh boleh ya. Ini ada contohnya. Boleh.
Tadi siapa namanya, anak Agung ya? Oh, Boleh, berarti kalau C-nya boleh pecahan ya? boleh, Oh, boleh, catat. boleh, boleh, Oh. boleh 1/4, 1/8. Oke, ada yang mau nanya lagi nggak? Kasih Kak. Ya, tadi siapa tuh urutannya? Muhammad Zaki Fazli. Tes Kak, terdengar jelas nggak Kak suara saya? Dengar jelas. Oke, Kak, saya mau nanya Kak untuk logaritma gitu Kak. Saya soalnya agak kurang ngerti. Oh, di logaritma. Iya. Mana ya tadi logaritma? Ini ya. Coba salah satu. Iya. Ini kenapa? Itu kalau ngebandinginnya, misal nih Kak, saya ada salah satu soal Kak yang bikin saya bingung. Itu log n plus n kuadrat. Oke, bentar. Aku tulis ya. Log n plus n kuadrat. n kuadrat. Ya, terus big O n kuadrat. Big O n kuadrat. Ini tuh gini atau gini? Enggak ada kurungnya sih Kak di sini Kak. Nggak ada kurungnya. Ini kelihatannya n sama ini nyambung nggak atau dipisah sama ini? Dipisah sih Kak kayaknya. Iya, dipisah kan. Dipisah. Log n-nya kayak dikurung deh Kak. Oke, berarti gini ya? Iya. Nah, kalau dari sini kamu bisa langsung fokus aja ke n kuadrat. Karena log n ini dia peringkatnya lebih bawah daripada n kuadrat. Jadi nanti kamu cukup gini ya. Kan berarti artinya gini ya. N kuadrat ditambah log n ini merupakan kurang dari sama dengan c n kuadrat gitu kan ya. Untuk setiap c-nya itu konstanta. Dan n-nya ini untuk setiap n yang lebih besar sama dengan n0. Nah, dari sini kita bisa langsung tembak aja. Log n ini dia itu kurang dari n. Ini rumusnya kayak gini. Kenapa? Karena log ini basisnya kita bisa sikat apa aja ya. Kalau misalnya nggak ditulis, cuma biasanya kalau di matematika itu tuh kalau nggak ditulis artinya dia basis 10. Artinya mana ya? Artinya tuh kita bandingin 10 aja. Kalau n-nya 10, berarti kan di sini logaritmanya 1. Ini udah 10. Artinya apa? Log n itu bakal selalu lebih rendah daripada n. Jadi kita bisa langsung tembak aja n kuadrat ditambah log n ini pasti selalu lebih kecil daripada 2n kuadrat. Kenapa? Karena n kuadrat ditambah log n pasti lebih kecil daripada n kuadrat ditambah n kuadrat, ya enggak? Logikanya harusnya gitu kan ya? Ya kan ya? Iya, itu. Ya udah, artinya kita bisa langsung sikat aja c-nya 2, n-nya dari 1 aja udah pasti kurang dari. Setelah itu langsung deh kamu tulis kayak tadi. Dari sini berarti tadi apa? Log n ya. Tulisnya tetap sama ya, log n ditambah n kuadrat. Ini walaupun kita tukar tetap harus ditulis kayak gini. Merupakan anggota dari n kuadrat di mana c-nya itu 2 dan n-nya itu 1. Salah. Dan untuk setiap n yang lebih besar sama dengan 1. Ini n0. Seperti itu. Paham nggak? Tadi siapa namanya? Lupa lagi. Paham Kak? Zaki ya? Terima kasih ya Kak. Oke, mari. Oke, JSQL. Kenapa JSQL? Kak, ini mau nanya yang ini untuk materi yang bukan yang ini, yang sebelumnya tadi itu saya ada yang lupa. Oke, boleh. Jadi misalnya kayak ada algoritma kan Kak, yang kayak tadi jelasin itu, yang kalau misalnya kan for i sama dengan 1 to n, do itu terus if ada if lagi a 1 sama dengan x, terus return i, berarti kan yang operasi dasarnya itu sama-sama dengannya kan? Tadi gimana? If ini terus return ya? AI sama dengan x terus return i ya. Iya, berarti ini operasi dasarnya. Ya kan. Terus habis itu ukuran inputnya itu n ya Kak. N-nya itu ya. Betul.
Tapi Betul, nggak N. ada ininya. Tapi kalau misalnya di soalnya nggak ada kayak nggak ada inputannya berapa gitu. Berarti kita tulis aja gitu ini jawabannya tuh N gitu. Nggak ada inputannya berapa tuh kayak gimana maksudnya? Ya Jadi di maksudnya sini, nggak ada angkanya ya. jadi ini kan harusnya ada nama fungsi ya. Ya. Nama fungsi, terus di sini ada parameternya. Di sini nggak ada N ya? Ya. Itu harus ada ya gitu. Harusnya ada sih, harusnya ada. Oh. Harusnya ada di sini. Terus kalau misalnya yang kayak gini, berarti nanti kita nyari worst case sama best case-nya itu, jadi kayak tergantung kalau udah dapat aja gitu ya. Berarti maksudnya kayak kondisi pertama udah langsung dapat, berarti itu best case-nya gitu. Ya, selalu gitu. Best case tuh pasti selalu big O1. Jadi kamu nggak perlu mikir repot-repot. Best case tuh pasti ini. Yang kamu cari itu worst-nya biasanya. Best case tuh pasti selalu nyari langsung ketemu, itu pasti best. Jadi pasti satu kali nyari big O1. Berarti worst-nya kayak bilang aja yang kamu cari. Berarti N gitu, kayak base case-nya itu N langsung bertemu dengan loop ya gitu. N. Ya, pokoknya base case itu satu kali ngebandingin. Satu kali looping. Worst. Ya, satu kali looping. Betul, satu kali iterasi. Nah, worst itu iterasinya ya sebanyak inputannya ini. Oh. Biasanya N sih worst-nya tuh. Atau ya pokoknya sebanyak looping. Nanti baru average-nya itu kayak tadi ditambahin semuanya. Average itu ditambahin terus dibagi ya sama betul. total N ya. Ya biasanya gitu. Nah ini biasanya tadi N kayak gitu contohnya. Oke Kak, makasih Kak. Sip. Oke. Dinda Cantika Putri Baruara, boleh? Kak mau nanya, untuk materi notasi asymptotik itu konstanta sama N-nya itu setiap orang bisa beda-beda atau sama? Setiap orang bisa beda-beda. Kayak gini aja contohnya ya. Ini ya tadi ya. Kayak gini aja kan bisa aja C-nya 4 ya. Iya. Iya. Bebas bisa beda-beda. Oke. Ini biasanya N0-nya ya N0 juga beda sih. Coba biasanya ambil yang paling kecil. C-nya ambil yang paling kecil biasanya. Jadi kamu cari kira-kira misalnya kamu dapat 4. Kira-kira kalau misalnya aku turunin C-nya masih bisa nggak ya? Gitu. Terus begitu. Jadi biasanya ditembak dari yang paling kecil. Oke Kak. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada kita next. Aman ya? Ini kalau misalnya mau nanya langsung disela aja. Oke, selanjutnya adalah ini. Ini berarti big theta ya. Kalau big theta suatu fungsi dikatakan anggota dari big theta jika dia selalu lebih besar dari suatu konstanta dikalikan dengan Fn dan selalu lebih kecil dari suatu konstanta yang lain dikalikan dengan Fn. Untuk semua n yang lebih besar dari n0 dan untuk dua konstanta tadi. Yang ini bebas ya, dua konstanta tadi, dan n0-nya itu harus lebih dari sama dengan 0. Lihat, jika Gn merupakan anggota himpunan big theta Fn, kita tulis Gn ini merupakan ini kayak tadi ya. Contohnya artinya apa? Simpelnya kita nentuin batas atas dan batas bawah dia. Tergantung dari big theta-nya. Jadi nanti misalnya contoh ada big theta Fn. Artinya kita cari big O Fn-nya dan kita cari big omega Fn-nya. Jadi nanti kalau misalnya kalian disuruh nyari big theta Fn, gini kan ya. Artinya kalian disuruh nyari, misalnya ada Gn nih. Gn, buktikan Gn merupakan anggota dari big theta Fn. Nah, artinya apa? Kalian cari Gn anggota dari Fn, big O Fn, dan juga kalian cari Gn yang merupakan anggota dari big omega Fn. Fn-nya harus sama. Fn-nya harus sama dan juga N0-nya itu harus sama. N0 di sini harus sama. Sama, tapi konstantanya C1 sama C2-nya itu harus beda. Bukan harus beda sih.
harusnya beda kayak gitu. Bisa jadi sama, cuma harusnya beda. Seperti itu. Contoh ya, kita langsung ke contoh aja. Nah ini, buktikan setengah N dikalikan dengan N-1 merupakan anggota dari big theta N kuadrat. Nah, kalau dilihat di sini, setengah N dikali N dikurangi 1 kan bisa kita kaliin ya. Setengah N kuadrat dikurangi setengah N. Nah, dari sini aku bakal cari big O-nya sama big omega-nya. Mulai dari big omega dulu ya. Jadi setengah N kuadrat minus setengah N itu bakal selalu lebih besar dari suatu C dikalikan dengan N kuadrat untuk setiap N yang lebih besar sama dengan N0. Seperti itu. C-nya berapa? Berarti karena ini setengah, berarti kita langsung aja tembak suatu pecahan yang kurang dari setengah. Apa yang kurang dari setengah? Yaitu seperempat. Boleh seperempat, boleh seperlapan, bebas seperlapan ya. Seperlapan N kuadrat. Berapa dia mulai dari berapa sih dia itu lebih kecil. Nah, berarti kan gini kan ya. Berarti kita tembak aja mulai dari 1 enggak, 1 tuh enggak ya. 0, ini 1/8 enggak. Kalau misalnya 2, berarti berapa? 4, ini kan 2 dikurangi 1. Nah, ini aja udah lebih kecil ya. 4/8. Sedangkan di sini kalau misalnya N-nya 3, berapa tuh? 9. Berarti 9 dikurangi 3, 6, berarti ini 3 ya. Sedangkan di sini 3, 9/8. Artinya apa? Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa dia akan selalu lebih besar Fn-nya. Ini ya, setengah N-1 ini bakal selalu lebih besar dimulai dari N-nya 2. Mana sih? Berarti setengah N kuadrat minus setengah N ini merupakan anggota dari big omega berapa? N kuadrat dengan C-nya itu 1/8 dan apa tuh namanya tadi? Untuk setiap N yang lebih besar sama dengan N0. N0-nya adalah 2. Lalu selanjutnya bakal aku cek juga setengah N kuadrat minus setengah N ini bakal selalu lebih kecil daripada Cn kuadrat. Nah, Cn kuadrat berapa? Kan aku tadi bilang ya, N-nya ini harus sama. Jadi di sini kita tembak aja langsung kita masukin kuadrat. Nah, lihat. C kali 4. Nah, dari sini kan di sini berarti 4 dibagi 2 dikurangi ini 1. Nah, dari sini kita bisa langsung tembak aja C-nya. C-nya berapa? C-nya adalah 1/4. Ini C2. Ini C1. Artinya berapa? Artinya gimana? Setengah N kuadrat minus setengah N ini merupakan anggota dari big theta N kuadrat dengan C1 merupakan berapa tadi? 1/8 dan C2 itu 1/4 dengan untuk semua N yang lebih besar sama dengan 2. Oke, ada yang mau ditanyain nggak dari sini? Harusnya ada sih. Nggak ada yang mau ditanyain? Dari sini biasanya ketika kalian udah nemu N-nya berapa di omega, di big O-nya N-nya aja yang kalian samain. Kalian jangan mikirin C-nya. Karena N-nya harus sama. Ketika N-nya udah dapat di sini baru kalian tentuin C-nya. Oh, C-nya 1/4. Seperti itu. Ada yang mau ditanyain? Bener gak ini? Kalau ini berapa? Oh, ini N0 dari ini. Cuma ini harusnya benar juga.
Ya kalau 0 kan ya 0 udah pasti sih. Cuma di sini mulai dari 2. Kayak ada yang mau ditanyain? Nggak ada ya. Oke, nanti disalah aja. Mungkin kita cek lanjutin. Nah ini ya. Atau ini ada nggak yang lebih susah? Oke, langsung ke latihan aja ya. Yang mana ya? Big theta deh. Ini ya. 3n kuadrat min 16n tambah 2 merupakan anggota dari big theta n pangkat 5. Kenapa? Nah, di sini berarti kita akan nentuin big omeganya sama big O-nya. Pertama kita tentuin big omega dulu selalu ya. 3n pangkat 5. Nggak selalu sih, ini preferensi pribadi aja, cuma biasanya gitu. Maksudnya biar kalian enak tentuin C1 sama C2 nya. 3n pangkat 5 min 16n tambah 2 akan selalu lebih besar dari C1 dikalikan dengan n pangkat 5. Nah di sini lalu berarti bisa langsung kita tembak aja. Ini berapa sih? 5 dikurangi 16 ya. Berarti di sini kita bisa langsung tembak 5 gitu, 5n pangkat 5. C-nya 5. Berarti 3n pangkat 5 min 16n tambah 2 lebih besar dari sama dengan 5 kali n pangkat 5. Kalau dari sini kan bisa langsung kelihatan ya. Ini kan udah pasti nih. Ini kan udah pasti kalau misalnya n lebih dari 1, 3n pangkat 5 min 16n ditambah 2 ini aja udah pasti selalu kurang dari 3n pangkat 5, apalagi 5 kali n pangkat 5. N-nya berapa? N0-nya? N0-nya adalah berapa nih? Kalau 0 kalah ya, masih 0, berarti 1. Kalau dari 1 aja udah kelihatan kan ya. Nah, ini aja 3 dikurangi 16 ditambah 2. Kalau ini 5. Salah deh. Salah. Ini berarti harusnya 2. Kita kan disuruh nyari yang lebih besar ya, berarti ini harus lebih besar. Berarti berapa? 2 dong ya. 2 kali n pangkat 5. Nah ini asik nih. Nah berarti berapa n-nya? Kita lakuin, ya mau gak mau ya, berarti kita harus cek manual. Misalnya n-nya 1 kalah, berarti langsung n-nya 2. Berarti kan di sini berapa tuh? 3 dikali 2 pangkat 5 dikurangi 2 pangkat 5 ditambah 2 lebih besar dari 2 dikali 2 pangkat 5. Bener nggak ini? Berarti di sini 2 dikali 2 pangkat 5 ditambah 2 lebih besar sama dengan 2 dikali 2 pangkat 5. Masuk ya? Berarti di sini n-nya 2. Paham kan ya? Ini MTK sih, cuma harusnya gitu. Ini udah terbukti dia ketika n-nya lebih besar sama dengan 2, Fn-nya pasti selalu lebih besar daripada 2 dikali n pangkat 5, seperti itu. Berarti di sini selanjutnya kita cari big O-nya. Berarti berapa? 3n pangkat 5 min 16n tambah 2 kurang dari sama dengan C2 dikali dengan n pangkat 5. Karena di sini n-nya udah kita tentuin 2. Berarti kan di sini 3 dikali 2 pangkat 5 dikurangi 16 dikali 2 ditambah 2 kurang dari sama dengan C2 dikali 2 pangkat 5. Berarti berapa ini? Ini aja kan udah 2 dikali 2 pangkat 5 ditambah 2 ya. Sedangkan di sini kita disuruh nyari yang lebih besar. Berarti artinya C2-nya otomatis adalah 3, ya enggak? Benar enggak? Berarti kan di sini 2 dikali 2 pangkat 5 ditambah 2 kurang dari sama dengan 2 dikali 2 pangkat 5. Benar gak sih? Ditambah 2 pangkat 5 gitu kan ya? Ya enggak? Yap, benar ya. Ini rumus matematika. Ini matematika lagi. Ini matematika. Kan kalau 3 kali 2 pangkat 5 sama aja 2 pangkat 5 ditambah 2 pangkat 5 ditambah 2 pangkat 5 gitu kan ya.
Nah, artinya ini bisa aku keluarin 1, jadi 2 dikali 2 pangkat 5 ditambah 2 pangkat 5. Nah, ini hasilnya pasti lebih besar. Artinya kita bisa dapetin C2-nya itu 3. Nah, dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa 3N pangkat 5 dikurangi 16N ditambah 2 merupakan anggota dari big theta N pangkat 5 dengan C1. C1-nya itu 2 kan ya tadi ya. C1-nya 2, C2-nya itu 3, dan untuk setiap N yang lebih besar sama dengan, jadi berapa? N ini lebih besar sama dengan 2, seperti itu. Ada yang mau ditanyain nggak? Harusnya ada sih. Nggak ada yang mau ditanyain, serius? Aman ya? Sifat rotasi asimptotik. Ini apa? Ini apa sih dalam berlaku analogi? Oke, begini kelas kompleksitas, ini juga harusnya udah dibahas. Ini nggak penting ya, O kecil ini. Yang kalian perlu tahu big O, big omega sama big theta doang. Fungsi penting. Oke, ini dihafalin aja. Kayaknya sih bakal keluar ya. N pangkat 3 ini fungsi apa? A pangkat N itu fungsi apa? Ini tuh fungsi apa? N kuadrat ini namanya fungsi apa? Ini kemungkinan bakal keluar. Ini paling 1-2 soal doang. Selanjutnya perbandingan grafik fungsi. Ini juga kalian perlu tahu bahwa ada pangkatnya gitu. Mulai dari yang paling jelek sampai yang paling bagus. Big O1 ini base case yang tadi. Ini artinya dia konstan. Ini yang paling bagus sampai ke N faktorial. N faktorial kenapa jelek banget, tau lah ya. Soalnya kalau misalnya ada 10, berarti kita ngebandingin 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 begitu sampai kali 1. Ini banyak banget. Nah, kenapa dia urutannya paling jelek? Atasnya paling bagus, ini paling jelek. Latihan 3. Nah, ini ya. Kita misal 2. Ini ada ya secara cepat ya. Basically big O ini kalau kalian mau cari tahu ya, kalau ini kan sebenarnya kalian nggak dibutuhin buat ngebuktiin, kalian cukup masukin aja ini big O n kuadrat bukan, atau big theta n kuadrat bukan, atau big omega n kuadrat bukan. Kalian cukup lihat orde pangkat paling tinggi ya. Mungkin kalian juga udah tahu ya. Jadi cukup lihat contohnya misal kayak gini, 3 log n ditambah 8, berarti paling tingginya kan log n. Artinya dia pasti bakal masuk ke big O n kuadrat dan nggak mungkin masuk ke big omega apalagi big theta n kuadrat. Jadi kalian cukup cek aja pangkat tertingginya aja. Kalau misalnya dia sama seperti big O dan big theta, artinya dia pasti kalau misalnya dia sama seperti big O dan big omega, artinya dia merupakan big theta dari n kuadrat. Jadi cukup cek ininya aja. Cukup cek pangkat yang paling tinggi lagi nih, misalnya ini ya, misalnya n pangkat 3, berarti artinya dia udah fix sebagai big theta n kuadrat, tapi bukan big O n kuadrat. Kenapa? Karena dia pasti selalu lebih besar dari big O n kuadrat, dilihat dari pangkatnya aja, itu udah cukup. Contohnya misalnya ini F8 2 pangkat n, bisa kayak gitu. 2 pangkat n itu kan ada di sini ya, dia tuh lebih tinggi daripada n kuadrat. N kuadrat tuh ada di sini. Artinya otomatis dia pasti big omega, merupakan anggota dari big omega dari n kuadrat. Jadi kalau misalnya big theta, artinya orde paling tinggi itu sama seperti ordenya big theta. Otomatis kalian bisa langsung kesimpulin kalau itu big O dan big omega sekaligus. Seperti itu, contohnya kayak gini. Kalau kayak gini kan udah jelas ya, dia big theta, otomatis dia big O dan big omega. Kalau kayak gini dia big O, ini big omega, big theta, ini big omega, ini big theta, ini big apa ini berarti ini? Ini big O, begitu kan ya? Begitu seterusnya. Ini kayak gini kan, ini big omega berarti. Ini big O, ini big omega. Jadi cukup cek ininya aja. Kalau kalian
kepepet ya dan nggak sempat buat ngebuktiin, dilihat aja pangkatnya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyain nggak? Boleh, Ibnu. Oh, ini satu kelas semua ya? Ingelek. Iya Kak, satu kelas semua. Oh, satu kelas semua, oke. Oke, ada yang mau ditanyain sebelum kita tutup? Ini nentuin apa diagram Venn-nya gimana Bang? Nentuin diagram Venn-nya. Oke, gimana? Contoh ya, misalnya diagram Venn itu pasti gini. Diagram Venn itu kan gini kan ya, bulat, terus nanti ada bulat. Nah, udah, misalnya bulat yang pertama ini big O, misalnya big O n kuadrat. Yang ini misalnya berarti big omega n kuadrat. Yang di dalam sini otomatis dia pasti big theta. Kenapa? Karena dia masuk ke big O dan big omega sekaligus. Nah, yang masuk ke sini, oke, misalnya ini deh ya. Ini kalau dijadiin tugas gak sih? Enggak kan ya? Nah, contohnya kayak gini. F1 ini 3 log n, artinya yang paling banyak itu kan, yang paling besar itu kan log n ya. Nah, dia ini, log n ini peringkatnya kalau kalian lihat itu ada di sini. Artinya dia tuh lebih bagus daripada n kuadrat. Otomatis dia masuk ke big O n kuadrat. Berarti di sini F1 ada di sini. Dia masuk ke big omega enggak. Kenapa? Karena 3 log n ini pasti bakal selalu di bawah n kuadrat. Makanya kenapa dia masuk ke dalam anggota big O tapi nggak masuk ke dalam big omega. Contoh lain ya, misal F2 4n kuadrat. Ini masuk ke dalam big theta. Kenapa? Maksudnya kalau misalnya kalian di awang-awang aja udah kelihatan ya. Kalau misalnya big O-nya pasti C-nya itu 5, misalnya kayak gitu. Habis itu big omeganya misalnya 3. Itu kan udah kelihatan. Kalau misalnya ini tuh pasti masuk big theta kayak gitu. Cuma cara cepatnya kalian cukup cek aja ini n kuadrat, oh otomatis dia masuk ke big theta kayak gitu. Masukin aja kayak gini. Artinya dia masuk ke big O sama big theta, otomatis big O sama big omega, otomatis dia big theta kayak gitu. Lagi ya, ini F3, ini kan n pangkat 3 nih. Otomatis dia masuknya ke omega. Kayak gitu. F4 ini n, lihat lagi, n kuadrat, oh otomatis dia masuk ke theta. Habis itu F5 5n tambah 7, oh dia lebih kecil daripada ini, otomatis dia masuk ke big O n kuadrat. F5 dan seterusnya seperti itu. Kayak gini aja nulisnya. Ada lagi yang mau ditanyain? Paham nggak? Tadi siapa sih namanya? Bintang ya? Paham nggak Bintang? Gimana? Atau masih kurang paham? Oke, paham ya. Sip, ada lagi yang mau ditanyain? Presensi, aduh presensi gimana ya? Di sini ada nggak sih itunya? Otomatis kan ya transkripnya. Atau buat jaga-jaga aku ambil dokumentasi dulu ya. Ini sekalian jadi presensi kalian. Itu yang bertiga gimana? Oke, nggak apa-apa deh. Oke, 1, 2, 3. Berarti full screen ya. Ayo lagi deh. Aku simpan dulu. Satu lagi. Oh, sisa dikit ya. Apa karena kemalaman ya? Udah tumbang Kak, udah tumbang. Udah tumbang. Iya. Pusing Bang. Udah nggak kuat, oke. Oke, nggak apa-apa. Yang tadi mana? Oke, kalau kayak gitu kita tutup aja kali ya. Oke, ada. Oke, kalau gitu mungkin sekian responsi kita kali ini. Kalau misalnya ada yang masih mau nanya, feel free buat
ngechat aku aja, tanya di grup boleh. Kalau misalnya mau nanya secara pribadi juga boleh. Ya udah mungkin sekian responsi pertama kita. Mudah-mudahan selanjutnya bisa lebih lancar, bisa lebih responsif dan mungkin lebih pagi kali ya. Kalau jam 8 kayaknya kemalaman. Mungkin Kak, jam ini tadi ininya apa sih rekamannya nanti taruh kemana Kak? Rekamannya nanti aku share di grup. Oke Kak, makasih. Rekamannya bakal aku share di grup. Mungkin sekian responsi kita kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Sama-sama. Makasih ya Kak. Makasih Kak. Makasih Kak. Anjir. Mari.